personal ini Mas Agus Sofyan akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Jadi waktu saya persilahkan. Terima kasih. Maaf saya duduk di atas Bu ya. Biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. First of all, we thanks and praise Allah subhanahu wa ta'ala for all the blessings that we have, including the blessings that we have today. Alhamdulillah, today we are all gathered together in our brother, our father place, Bapak Iskandar. And Alhamdulillah, we coming from different states over here. I'm sorry, I have to mix maybe between Indonesia and English because we have Mr. John over here that inshallah will also get. Don't worry about me. And we also send salam and dua for our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for all that he's done. So Alhamdulillah, now we have able to perform insyaAllah the best ibadah that we could. Okay, Alhamdulillah. So I will switch to Indonesia. John already gave me permission to speak Indonesia. Thank you very much, John. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya pada Pak Iskandar dan keluarga atas undangan ini dan juga atas tempat kita berkumpul, ditambah dengan makanannya yang luar biasa. Dan saya yakin sebagian besar dari kita sekarang ini sudah mulai sayup-sayup ya, jadi tidak perlu malu ya kalau misalnya memang tertidur pada saat ceramah ini, tidak apa-apa, insya Allah malaikat tetap mencatatnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita ingat ya, ada salah satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa apabila kita hadir di suatu tempat dan di tempat itu nama Allah Subhanahu Wa Taala diagung-agungkan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirim malaikatnya. Dan malaikat itu akan mencatat apa yang ada di tempat tersebut. Kemudian malaikat akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terjadi. Tapi ini hadis ini ingin memberikan kita pelajaran, memberikan kita informasi bahwa malaikat itu akan berkumpul, akan merahmati tempat-tempat pengajian, yaitu yang nama Allah Subhanahu wa taala disebut dan diagung-agungkan. Jadi malaikat akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala dan menanyakan pada mereka apa yang sedang mereka lakukan. Mereka mengagungkan namamu ya Allah. Singkat cerita, ya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan permintaan kita. Allah akan membuka pintu surga dan mengampuni segala dosa kita. Dan malaikat juga bertanya, bagaimana dengan ada orang yang kebetulan lewat, kemudian mampir ke tempat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan bilang juga bahwa akan aku ampunkan juga dosanya. Jadi niat
Yang terbaik adalah niat kita untuk mencari ilmu, mengagungkan nama Allah, dan insya Allah itu nanti akan diampuni dosa kita dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat kalender, ya kalender Hijriah, ada yang tahu nggak tanggal berapa sekarang hari ini? 13. Tanggal 11. Ini tanggalan saya ya. Tanggalan di cellphone saya berdasarkan app yang saya install di cellphone itu sehari ini ternyata tanggal 11 Rabiul Awal. 11 Rabiul Awal. Dan tentunya kita semua tahu ya, Rabiul Awal itu bulan yang salah satu bulan yang sangat terkenal, yaitu bulan Maulud atau Maulid yang benar? Maulud atau Maulid? Maulid ya. Maulud, oke. Jadi ada yang beda dikit nih, Maulud katanya. Jadi kita lihat dulu ya, kita lihat dulu akar kata dari Maulud atau Maulid. Jadi biar insya Allah ketika kita mengucapkannya benar dan kita tahu artinya, gitu ya. Jadi Maulid, Maulud, kalau orang Indonesia bilang, itu akar katanya adalah dari 3 huruf. Umumnya bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf ya, itu yang paling banyak, yaitu huruf wawu, lam, sama huruf dal, walada. Artinya telah melahirkan atau melahirkan. Nah, dari walada itu bisa dirubah menjadi macam-macam. Kalau kita katakan waladun, itu artinya apa? Waladun soleh, anak. Waladun, anak. Kalau kita ganti walidun, bapak. Ya dari huruf itu aja udah beda tuh. Waladun artinya anak, walidun bapak. Yalidu artinya melahirkan, yuladu artinya dilahirkan. Makanya dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Lam artinya itu tidak pernah, tidak akan pernah. Ya, mungkin ada yang bilang kalau Allah berkehendak gimana? Allah berkehendak itu lam itu nggak akan pernah. Jadi Allah berkehendak itu bahwa kalau ada kata lam itu artinya tidak akan pernah. Makanya artinya lam yalid itu artinya apa? Yalid itu kan melahirkan. Lam yalid berarti tidak pernah melahirkan. Makanya kalau di Indonesia yang lam yalid diterjemahkan menjadi tidak beranak. Karena apa? Ya tidak pernah melahirkan. Wa lam yulad, dan tidak pernah yulad itu dilahirkan. Artinya kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia jadi tidak punya bapak. Ya tidak punya anak, tidak punya bapak karena tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu adalah sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Ikhlas. Itu dari kata walada. Kemudian kalau mauludun artinya bayi. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, kullu mauludun yuladu alal fitrah. Setiap bayi, ya, mauludun yuladu tadi dilahirkan alal fitrah, atas fitrah, yaitu agama Islam. Jadi setiap bayi yang lahir itu udah pasti beragama Islam. Itu adalah ajaran Islam, bahwa setiap bayi yang lahir itu udah pasti Islam. Orang tuanya itu yang akan membuat dia menjadi apakah Yahudi, Nasrani, atau Najasi. Di hadis itu nggak disebutkan orang tuanya yang akan menjadikan dia sebagai Muslim, nggak ada kan? Tapi di hadis itu dikatakan orang tuanya akan menjadikan dia sebagai Yahudi, Nasrani, atau Najasi. Nggak ada kata-kata orang tua yang menjadikan dia Muslim. Karena apa? Karena memang sudah Muslim. Nah begitu nanti non-Muslim misalnya kembali memeluk agama Islam, maka umumnya kita akan mengucapkan mereka sudah
kembali atau revert instead of convert. Mereka nggak convert sebenarnya, tapi mereka kembali, mereka revert ke agama Islam. Nah itu dari kata walada. Mauludun artinya bayi. Jadi kalau kita bilang maulud Nabi artinya bayi Nabi, benar nggak kira-kira? Benar juga. Pokoknya kamu salah. Nah sekarang maulidun artinya kelahiran. Nah jadi yang paling enak kita ini sedang mengadakan atau memperingati bayi Nabi atau memperingati kelahiran Nabi. Kelahiran. Jadi yang enaknya maulud atau maulid? Maulid. Dapat ya? Dapat maulid. Dapat maulid. Ilmu baru. Jadi Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam artinya kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagian besar ulama atau kita ya itu menghitungnya adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal ini menjadi perdebatan, ada yang bilang 9, ada yang bilang tanggal 12 ya. Tapi yang jelas harinya adalah hari Senin. Hari Senin, jelas itu harinya. Karena apa jelas? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan, ketika Rasulullah SAW ditanya, kenapa Anda berpuasa di hari Senin? Karena puasa hari Senin itu adalah hari kelahiran saya. Jadi ada sebagian ulama atau sebagian orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga berulang tahun, tapi berulang tahunnya tiap Senin dengan cara berpuasa. Itu dengan cara berpuasa itu memperingati hari kelahiran, benar-benar memperingati hari kelahiran. Kalau kita kan hari kelahiran setahun kemudian ya, sebenarnya nggak hari kelahiran itu, tapi tahun kelahiran. Jadi ulang tahun itu tahun kelahiran. Tapi kalau hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara tegas beliau berpuasa hari Senin karena sebagai peringatan hari kelahiran beliau, sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin sebagian kita atau bagian besar dari kita atau semua orang Muslim itu pasti akan mengatakan bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar nggak? Ya. Ada nggak yang nggak cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini? Nggak ada ya. Cinta semua. Ya. Dalam salah satu puisi Arab itu dikatakan laukana hubbuka shadiqan, ya, apabila rasa cintamu itu memang shadiqan, benar la'ata'tahu, kamu pasti akan patuh kepadanya. Jadi tanda cinta, ya, tanda cinta itu adalah apa? Patuh kepada orang yang kita cintai. Di sini siapa yang tidak mencintai istrinya? Nah, ada yang nggak cinta istrinya? Enggak ada. Kalau udah ada, nih kalau udah almarhum gimana katanya? Tapi tetap cinta kan Pak ya? Nah, siapa yang cinta pada istrinya? Nah, tadi tandanya apa kata di puisi Arab itu? Enggak makan tape. Kamu akan patuh padanya, gitu ya. Karena apa? Innal muhibbu lima yuhabbu mutia'. Ya, sesungguhnya orang yang pencinta itu akan patuh kepada orang yang dia cintai. Itu rumusnya. Nah, ibu-ibu cinta kan nggak pada suaminya? Enggak. Berarti nggak perlu patuh ibu-ibu.
Jadi dari hadis, ini bukan hadis ya, ini puisi. Jadi dari puisi ini jelas itu ada rumus ya, bahwa kalau kita cinta pada seseorang itu tandanya adalah bagaimana kita patuh kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersabda ya dalam surat Ali Imran, ini surat yang ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakan bahwa ya kepada pengikutmu, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti jalanku, patuhlah kepadaku, yaitu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah rumus dari cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita mengikuti katakan sunnahnya, ya, kita mengikuti sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu apa artinya? Ada yang ngerti nggak? Ada apa arti sunnah? Ini bukan sunnah yang hukum ya, bukan salah satu hukum. Kalau di hukum Islam itu ada sunnah, ada juga di sana kan? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, makruh, haram. Ini bukan sunnah fikih, tapi sunnah perbuatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi arti sunnah di sini adalah segala perbuatan, perkataan ataupun tingkah laku Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan sebagai sunnah. Bagian dari sunnah itu adalah hadis. Hadis itu ada mencakup perkataan. Hadasa artinya percakapan atau kata-kata. Jadi hadis itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau benar-benar kita cinta, mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita harus apa tadi? Mengikuti sunnahnya, mematuhi sunnahnya, patuh kepadanya. Itu yang dituntut pada kita semua. Tapi kita juga harus mengerti bahwa sunnah itu ada dua bentuknya. Pertama, ya, kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah itu ada dua bentuknya. Yang pertama kita sebut sebagai sunnatul huda. Apa artinya huda? Petunjuk. Artinya perbuatan ataupun kata-kata Rasulullah ataupun tingkah laku Rasulullah sebagai Rasul yang merupakan petunjuk kepada kita semua. Itu namanya sunnatul huda. Dan ini yang harus ya kita patuhi, harus kita ikuti. Yang kedua itu adalah sunnatul ada. Sunnatul ada itu artinya sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa seperti kita. Sifat manusia basyiron, artinya fisik Rasulullah SAW, kemudian mungkin pakaian yang Rasulullah SAW pakai, itu adalah bagian dari sunnatul ada sebagai manusia biasa. Tapi yang sunnatul huda ini yang memang harus kita patuhi. Sunnatul ada, ya, kalau kita ikuti juga itu insya Allah akan mendapatkan pahala karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Cara beliau berpakaian misalnya, beliau memakai apa namanya kalau pakaian Arab itu? Kamis, apa ya? Pakaian Arab, gamis dan sebagainya, gitu kan? Abaya, ya. Nah kalau abaya buat ibu-ibu, wah, nggak ngerti emang dia ini. Laki boleh juga kok. Boleh juga kok. Laki jilbab namanya. Jilbab. Top, ya, ada yang kadang-kadang pakai sorban, pakai turban, ya, kan itu adalah sunnatul ada. Bagaimana Rasulullah SAW sebagai orang Arab itu memakai pakaian seperti itu. Kita kalau ingin mengikuti karena kecintaan kita pada Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan pahala. Gitu.
Tapi kalau kita misalnya memakai pakaian sesuai dengan kultur kita masing-masing pun tidak ada masalah. Karena apa? Karena itu adalah sunnatul ada, bukan sunnatul huda. Kalau sunnatul huda memang harus kita ikuti, harus patuhi. Misalnya cara sholat, berpuasa, pergi haji, segala macam itu adalah bagian dari baca emang berisik bener deh. Jauh dari istri, Pak. Joko namanya Joko. Jadi sebelum ke sana saya ada ini sedikit. Apa namanya? Ini masalah nama Joko ini ya. Jadi ingat saya. Jadi saya pernah dengar. Nah, ini maaf ya kalau nanti menyinggung ya, tapi mudah-mudahan nggak menyinggung sih. Kalau menyinggung Joko aja nggak apa-apa. Ya kan menyinggung Mas Joko kayaknya enggak, dia mah nggak pernah tersinggung. Sungguh. Jadi ada yang mengatakan ya, kalau seorang laki-laki beristri 4 itu katanya Superman. Wah, itu dibilang Superman. Kenapa? Karena dia bisa menangani 4 istri ya. Bayangkan itu kan, makanya disebut Superman. Kemudian kalau seorang laki-laki punya 3 istri katanya gentleman. Istilahnya diistilahkan gentleman. Kalau dia mempunyai 2 istri itu disilahkan real man. Kalau hanya baru 1 istri katanya cemen. Apa artinya cemen? Cemen. Pulang bisa Cemen tuh takut. pulang. Cemen tuh enggak tahu ya. Ulangin. Dia kata ada yang yes man. Kalau 1 istri yes man gitu. Oh, yes man. Bisa rame ntar itu. Kalau yang Joko tadi, yang jomblo, no comment. Ini ingat Joko jadi ingat cerita itu. Jadi sekali lagi ada 2 sunnah, 2 tipe sunnah. Apa yang pertama? Sunnatul huda, yaitu sunnah yang berupa petunjuk kepada kita. Dan kita harus patuh ini kalau yang ini. Yang kedua, sunnatul ada, yaitu sunnah yang berupa habit, tingkah laku Rasulullah SAW yang mungkin beda culture dengan kita, dengan bangsa yang lain misalnya. Makanya kadang-kadang di Indonesia jadi ramai juga kan, ada Islam Nusantara, ada Islam Arab dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada masalah di sana, nggak ada masalah. Selama kita mengikuti aturan fikih, ya menutup aurat dan sebagainya, insya Allah itu nggak ada masalah sebenarnya. Nggak perlu dibesarkan ada Islam Nusantara, Islam Arab dan sebagainya. Islam itu, ya Rasulullah SAW itu diturunkan sebagai rahmatul alamin, semua suku, semua bangsa. Tapi kebetulan Rasulullah SAW adalah berbangsa Arab, jadi otomatis ya karakter beliau adalah karakter orang Arab, habit beliau adalah habit orang Arab. Tapi bukan berarti hanya orang Arab yang paling benar Islamnya atau yang paling berislam. Itu aja ya. Jadi ada sunnatul huda, ada sunnatul ada itu tadi. Nah sekarang ya dalam rangka ya memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menunjukkan kecintaan kita kepada beliau, maka tentunya kita tadi harus patuh kepada beliau. Kita mengikuti apa yang beliau lakukan, sunnah beliau, terutama yang bisa kita lakukan dan memang itu merupakan sunnatul huda. Ya. Mungkin kalau dalam suasana perang itu sulit sekali kita mengikuti karena kita mungkin juga tidak dalam kondisi perang ya atau kondisi yang, tapi dalam kesehariannya mungkin ini yang harusnya kita ikuti, kita patuhi, kita jadikan habit ya dalam kehidupan kita, bagaimana keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikuti sejak kecil, insya Allah itu akan menjadi habit buat kita. Kalaupun ternyata kita kecil belum mempelajarinya, ya kita sudah agak besar sedikit, maka masih diberikan kemungkinan kepada kita untuk juga menciptakan habit tersebut. Kalau kita sudah terlanjur tua, ada yang terlanjur tua nggak di sini? Sudah terlanjur, belum
Ada udah dewasa ya katanya, nggak mau dibilang tua. Sudah terlanjur dewasa. Nah, masih juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sunnah keseharian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah dalam waktu yang singkat ini, berapa jam yang Joko saya baca tanya nih? 1 jam. Ya Allah, 1 jam. Padahal isinya 24 jam bersama Rasulullah. Kan nggak mungkin ya. 1 jam sampai ke seri selanjutnya. Sampai selanjutnya. Jadi kita yakin insya Allah 2 jam dikoreksi sama Rodin. 2 jam. Oke. Lumayan juga. Baru pembukaan udah 1 jam ya? Mas Joko, baru pembukaan 1 jam katanya. Ya udah ditutup. Waduh, harus dipercepat ini bisa lama-lama. Banyak Jokonya. Jadi ya, jadi kita bisa mencontoh keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari contoh ini kita ambil yang bisa kita lakukan. Kalau yang jelas wajib ya harus dilakukan, tapi yang untuk yang sunnah kita usahakan itu kita semampunya kita lakukan. Nah ini insya Allah kita akan mempelajari itu ya dalam 24 jam ya dalam kehidupan normal Rasulullah SAW. Apa sih yang beliau lakukan? Apa sih yang beliau lakukan? Dan kalau kita bisa mengikutinya, insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali pahala karena kita patuh kepada beliau dan juga menunjukkan rasa cinta kita kepada beliau. Yang pertama ya, Allah Subhanahu wa taala bersabda itu dalam surah Al-Ahzab. Ya, dalam surah Al-Ahzab itu surah 33 ya, ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu penggalan ayatnya. Ini mungkin teman-teman udah hafal ya artinya ya. Laqad itu dua kata yang artinya sebenarnya hampir sama itu. Itu penekanan itu. La penekanan, taukid kalau dalam bahasa Arabnya. Qad juga penekanan. Jadi ada saat ditekankan 2 kali ditekanin, kalau udah 2 kali tekan nggak kerasa juga sih kebangetan ya. Laqad, sungguh karena pada diri Rasulullah SAW ya, fi Rasulillah fi uswatun hasanah. Ada uswah. Uswah itu kalau bahasa Arab, kalau contoh itu misalnya. Tapi kalau uswah itu sesuatu teladan kalau bahasa Indonesianya, yaitu sesuatu yang sangat baik. Maka kita katakan suri tauladan. Karena dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri tauladan. Bukan hanya sekedar contoh, tapi contoh yang sangat baik. Contoh yang sangat baik, ya, suri tauladan. Nah, artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita sekaligus perintah kepada kita bahwa ada banyak sekali contoh-contoh yang baik, suri tauladan dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil, ikutin apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ya Rasulullah SAW itu nggak dimulai seperti kita. Ya, kita biasanya kalau ngitung hari kita mulai setelah matahari terbit, ya kan? Oh, kita mulai selamat pagi matahari, tapi tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harinya itu ya, bangunnya itu ya dimulai 1/3 malam ke belakang, yaitu Rasulullah SAW ya ketika bangun beliau akan mengusap muka beliau ya, kemudian akan membaca doa. Nah, mudah-mudahan kita bisa jadikan tauladan, habit buat kita. Kalau kita punya anak kecil, kita ajarkan itu, karena ini adalah tauladan dari Rasulullah SAW. Beliau mengusap muka beliau, kemudian membaca doa. Apa doa yang dibaca? Saya yakin kita semua sudah hafal, yaitu Alhamdulillahilladzi
ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pinter, cakep. Sekarang kita harus tahu artinya itu, bukan hanya sekedar baca. Dan juga harus kita ajarkan kepada anak kita apa artinya itu. Apa artinya? Kenapa kita baca itu? Ya, apa artinya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi, yang ahyana, membangunkanku, ba'dama amatana, setelah matiku atau setelah tidurku, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya pasti aku akan dikembalikan. Nah, nusyur di sini itu nggak hanya sekedar kembali, nggak jadi dibangkitkan kembali, enggak, tapi nusyur artinya kita dibangkitkan, sekaligus pada saat itu juga kita akan ditanya apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Artinya apa? Ya, kita bangun itu, kita baca alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nanti akan melaksanakan kegiatan-kegiatan harian kita yang harus bisa kita pertanggungjawabkan ketika wa ilaihin nusyur, ketika kembali kepadanya. Jadi nggak sembarang kegiatan di hari itu, ya. Jadi wa ilaihin nusyur itu yaitu punya arti kita akan dikembalikan, sekaligus ditanya apa yang telah kamu lakukan di hari tersebut. Itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan membaca ayat, ya, ayat surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, ini juga ayat ini punya arti, nggak sekedar Rasulullah SAW membaca aja. Kita juga harus tahu artinya apa sih maksudnya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi membaca doa, kemudian membaca ayat ini. Ayat ini sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Apalagi yang mungkin ada yang sebagai researcher di sini, ya, peneliti, ya. Karena di situ apa sih artinya itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi. Apa artinya? Sesungguhnya khalqis samawati wal ardi, fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit dan bumi, la ayat, ada petunjuk, ada ayat-ayat, ada tanda-tanda. Itu semuanya ada tanda-tandanya itu. Ya, kebetulan saya orang biologi, itu setiap ngelihat itu memang, oh, itu ayat Allah itu. Kenapa kok daun hijau? Bingung kita, kenapa kok daun hijau? Kenapa kebanyakan hijau? Ada yang tahu nggak kenapa daun hijau? Karena nggak biru. Karena nggak biru, benar itu. Pak Bowo canggih juga jawabannya. Ternyata, nah ini sekedar informasi ya. Kenapa daun hijau? Kenapa? Ternyata matahari itu yang datang ke mata kita, yang datang ke dunia ini itu punya spektrum. Spektrum yang utama itu ada 7 spektrum di sana. Ya, ada mulai dari, nah itu hibikini aja, nah. Ah iya, pokoknya itu mulai dari purple sampai yang terakhir merah nanti. Gitu kan? Ada 7 7 spektrum gitu ya. Kelihatannya sih putih ya cahaya itu, tapi ternyata ada 7 spektrum itu. Itu bisa kelihatan kalau ada hujan, kemudian ada matahari. Kita ngelihat apa tuh? Pelangi katanya, pelangi. Rainbow kalau orang Amerika. Nah, orang Amerika semua kan. Pelangi. Ada 7 warna di situ. Dari 7 warna itu tahu nggak? Ternyata warna hijau yang kebetulan agak di tengah-tengah sedikit itu, ya. Ternyata dia itu nggak diabsorb, nggak diambil sama klorofil. Nah, klorofil itu apa? Klorofil itu pigmen yang mengabsorb, yang ngambil spektrum cahaya itu. Adanya di mana? Adanya di kloroplas. Kloroplas itu adanya di mana? Adanya di daun. Fungsinya apa? Fotosintesis. Nah, kita balik ya.
Ternyata warna hijau itu nggak dipakai buat fotosintesis. Warna hijau itu justru warna yang di reflect. Reflect itu bahasa Indonesianya apa? Mantul. Mantul. Mantul bener loh. Nah, dipantulkan. Karena dia dipantulkan, maka lari ke mata kita jadi hijau. Bukan duit aja yang hijau. Jadi mata kita memang sukanya hijau sih ya. Jadi daun pun dibilang hijau. Emang hijau. Kalau Indonesia merah. Apa yang terbitnya? Hijau matanya. Amerika duitnya apa? Hijau ya? Nah iya, pokoknya ya mata hijau lah. Nah, ternyata hijau itu adalah pantulan cahaya atau spektrum yang nggak dipakai sama klorofil. Nggak dipakai klorofil, lari ke kita, ke mata kita, makanya hijau. Itu apa sih? Itu apa sih? Lah ayat. Apa ayat itu tadi? Tanda. Tahu nggak yang namanya COVID-19? Tahu. Malah dapet. Kak, bentuknya gimana, tahu nggak? Ada dulu, maaf ya, ada yang Ustadz itu menggambarkan COVID-19 itu punya mulut, punya gigi, terus makan kita gitu loh. Karena nggak ngerti sih COVID-19 strukturnya kayak apa gitu loh. Tahu nggak COVID-19? COVID-19 itu sangat-sangat kecil, itu cuma punya spike. Nah, spike-nya itu bulat, itu kayak corona, makanya disebut coronavirus. Corona artinya itu corona itu mahkota, ya. Canggih gak tuh namanya? Namanya coronavirus itu artinya virus yang bentuknya kayak mahkota, saking indahnya sebenarnya. Kalau dilihat di mikroskop, elektron mikroskop itu indah dia. Ya, punya spike namanya. Nah, spike itu spike itu yang nempel nanti ke sel-sel kita. Kemudian nanti dia akan masuk, ya, buka membrannya itu, ya, namanya kapsid. Begitu kapsidnya dibuka, dia nusukin RNA-nya. Jadi tadi COVID-19 itu RNA virus. Virus itu ada dua, ada DNA, ada RNA. Dia RNA, masuk ke dalam tubuh kita, itu hijack di sel kita, sehingga sel kita nggak bikin protein kita, tapi bikin proteinnya si virus, bikin kapsid, bikin spike, dan sebagainya. Nah, itu kalau kita pelajari itu apa sih? Ayat, tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi manusia. No, bukan manusia aja. Tadi ulil albab. Apa albab artinya? Nih, orang yang menggunakan akal pikiran. Jadi kita keluar rumah itu pagi itu nggak sekedar jalan ke barat, ke timur, ke selatan, tapi apa? Kita gunakan akal pikiran kita. Kita ngelihat ini, oh ini ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana saya mensyukuri, bagaimana saya mempelajarinya, bagaimana saya, dan seterusnya. Karena apa? Tadi ilahin nusyur tadi. Karena kita akan ditanya, apa sih yang kamu lakukan seharian itu, selama hari itu. Besoknya sama aja, kita melakukan hal yang sama seperti itu juga. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu akan berwudu. Kalaupun perlu mandi, beliau akan mandi, ya, termasuk bersiwak, ya. Dan berwudu, ya kita tahu lah bagaimana berwudu. Ini merupakan juga sunnatul huda, bagaimana kita cara berwudu. Kemudian juga mandi, kalau misalnya junub, Rasulullah akan mandi junub. Nah, mandi junub kadang-kadang kita mungkin ya yang diajarkan dengan apa namanya dari orang tua kita mungkin ternyata agak beda dengan yang Rasulullah SAW lakukan. Karena ada pernah Ali bin Abi Thalib itu bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau setelah mandi kita wudhu lagi nggak? Kalau udah mandi junub misalnya, kita perlu wudhu lagi nggak keluar dari kamar mandi? Kalau kita mandinya dengan cara Rasulullah SAW, kita nggak perlu wudhu lagi. Tapi kalau mandinya hanya sekedar memenuhi persyaratan rukunnya saja, itu terkadang kita harus wudhu lagi. Nah, bagaimana cara Rasulullah SAW mandi? Yang pertama Rasulullah akan mencuci tangan beliau. Ya, yang kedua akan mencuci kemaluan beliau dengan tangan kiri. Ya, jadi dibersihkan dulu tuh, dibersihkan. Kemudian beliau mencuci tangan, mulai berwudu, yaitu dengan tangan, mulut, hidung, muka, kemudian tangan, ya.